Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue, ada kabar dari Fabrizio Romano, update terbaru terkait dengan Ruben Amorim yang sebenarnya statusnya sudah here we go. Selain nanti gue akan bahas kabar dari Fabrizio Romano, gue juga akan ke The Athletic ya. Ini menjelang tengah malam ada artikel terbaru dari Laurie Whitwell yang menyebutkan kalau Manchester United sudah sepakat untuk mengambil ya, untuk memperkerjakan, untuk mentransfer Ruben Amorim sebagai head coach. Sebelumnya here we go itu terjadi karena secara personal sudah ada kesepakatan antara Ruben Amorim dengan Manchester United. Ada proses ya untuk antara komunikasi antara Manchester United dan juga Sporting Lisbon. Dan dari The Telegraph dulu yang juga dikutip oleh Fabrizio Romano, kalau menurut gue artinya sama pemberitaannya, bahwa situasinya ini terkait dengan notice period. Notice period ini adalah situasi di mana ketika sudah sepakat ya ada transfer lalu selesai, dalam dunia kerja sering sekali tidak bisa langsung pindah. Tapi ada notice periode di mana ya melakukan transisi ya, terutama yang akan cabut dari sebuah tempat, sebuah perusahaan, atau dalam hal ini Ruben Amorim dari sebuah klub. Nah, walaupun ada release clause, tapi ternyata notice periodnya itu adalah 30 hari. Artinya, setelah adanya kesepakatan, maka Ruben Amorim baru bisa ke Old Trafford 30 hari kemudian. Manajemen dari Manchester United tidak ingin menunggu terlalu lama, sehingga mereka kembali ke Lisbon. Mereka melakukan negosiasi dengan Sporting Lisbon tentang kemungkinan untuk bisa mendatangkan Ruben Amorim lebih cepat dari notice periodnya, atau ya lebih cepat ya, kurang lebih seperti itu. Dan kalau gue ambil sumber dari The Athletic, disebutkan bahwa Manchester United telah mencapai kesepakatan dengan Sporting Lisbon terkait untuk merekrut Ruben Amorim sebagai head coach. Tapi bagian dari kesepakatan Amorim ini membuat Amorim masih tetap berada di Sporting Lisbon untuk 3 pertandingan selanjutnya, yaitu menghadapi Manchester City di hari pertandingannya ya, ini termasuk menghadapi Manchester City di hari Selasa dan menghadapi Braga di tanggal 10 November. Artinya baru tanggal 11 November atau sebelum international break ya, Ruben Amorim ini baru bisa terbang ke Old Trafford, ke Manchester, dan baru bisa terlibat di pertandingan untuk Manchester United. Pertandingan pertamanya adalah menghadapi Ipswich Town di tanggal 24 November. Di beberapa video sebelumnya, gua sudah memprediksi hal ini. Gua sudah sebutkan, gua perkirakan Ruben Amorim baru akan berada di Manchester United, baru akan mulai bekerja di pertandingan pertamanya adalah setelah international break di bulan November. Dan ini ternyata pas, ini ternyata tepat ya, dengan apa yang diberitakan oleh The Athletic dari Laurie Whitwell. Nah, terkait dengan biaya, ini juga dibahas oleh Fabrizio Romano dan juga dibahas di Telegraph serta di The Athletic juga. Intinya adalah Ruben Amorim sendiri, release clause-nya itu adalah 10 juta euro. Dengan ada beberapa ketentuan ya, tapi Manchester United masuk dalam angka 10 juta euro untuk bisa membebaskan dalam tanda kutip Ruben Amorim dari kontrak dengan Sporting Lisbon. Nah, karena Manchester United ingin untuk mempercepat proses kedatangan dari Ruben Amorim lebih cepat daripada 30 hari, maka mereka bernegosiasi dan disepakati angka 1 juta euro. Jadi Manchester United ini akan membayar 1 juta euro lebih banyak daripada 10 juta euro, berarti total 11 juta karena ingin lebih cepat mendatangkan Ruben Amorim. Tapi apakah itu saja? Ternyata tidak. Ada biaya lebih besar lagi, yaitu
1 juta euro lagi ya, kabarnya demikian, dengan totalnya adalah 12 juta euro. Berarti karena Manchester United ingin membawa staff juga dari Ruben Amorim. Dan ini seperti juga yang gua informasikan ya, bahwa Ruben Amorim kemungkinan besar akan membawa staffnya ke Manchester United. Dan ini berarti ada biaya tambahan dengan total sekarang ini adalah 12 juta yang akan dibayarkan Manchester United ke Sporting Lisbon. Nah, disebutkan di The Athletic bahwa ya biaya adalah 10 juta euro release clause, tapi untuk mempersingkat ya, disebutkan juga sebenarnya Sporting ini meminta 5 juta euro untuk bisa membebaskan secara langsung. Jadi kalau membebaskan secara langsung, Manchester United harus harus membayar 5 juta euro. Dan terkait dengan staf kepelatihan yang akan dibawa ke Manchester United dari The Athletic, yang akan bergabung yaitu adalah pelatih tim utama Emmanuel Ferro, Adilio Candido, dan Carlos Fernandes. Lalu juga pelatih kiper Jorge Vital dan juga sport scientist Paulo Bereira. Jadi ada 5 orang staff ya dari Sporting Lisbon yang saat ini bekerja bersama dengan Ruben Amorim yang akan dibawa ke Old Trafford. Dari situ maka kemungkinan besar staf kepelatihan Manchester United yang saat ini berada di Manchester United, termasuk Rene Hake, termasuk Jelle Ronwelar ya, dan juga pelatih kiper Jelle Ronwelar, dan juga Ruud van Nistelrooy. Itu dia, Ruud van Nistelrooy. Menurut gua besar tidak akan berlanjut sebagai staf kepelatihan Manchester United karena ya Ruben Amorim nampaknya memiliki tim sendiri, yaitu adalah ya tim kepelatihan yang sudah bersama dengan Ruben Amorim ya di Sporting Lisbon. Bahkan ada beberapa nama ini yang sudah bersama dengan Ruben Amorim dari Braga. Dan ini juga seperti yang gua perkirakan. Tentu saja ada beberapa pendapat yang menginginkan Ruud van Nistelrooy untuk menjadi bagian dari staf kepelatihan dari Ruben Amorim. Cuman menurut gua memberikan prediksi perkiraan sekaligus juga alasan kenapa kok ini nampaknya tidak mungkin, karena nomor 1 yang merekrut Ruud van Nistelrooy adalah Erik ten Hag. Jadi ini kan bukan hanya mencocok-cocokkan ya A dengan B, kerjakan, enggak, mereka juga harus memiliki chemistry, mereka juga harus memiliki kerjasama, komunikasi yang bagus, kesepahaman, cara berpikir, saling pengertian ya, sinergi. Itu yang penting antara nama-nama yang bekerja. Sementara Ruud van Nistelrooy ini merupakan bagian dari timnya Erik ten Hag. Rene Hake merupakan bagian dari timnya Erik ten Hag. Jelle Ronwelar juga termasuk bagian dari timnya Erik ten Hag, dan juga beberapa nama lainnya. Nah, kali ini Erik ten Hag sudah tidak berada di Manchester United. Ruud van Nistelrooy sendiri di pekerjaan terakhirnya, dia ini adalah head coach utama atau manajer dari PSV Eindhoven. Bahkan sebelum dia ke Manchester United, dia ini didekati oleh Burnley. Bahkan akan dijadikan orang nomor 1 ya kan di Burnley sebagai manajernya. Tapi karena Erik ten Hag melakukan pendekatan dan Ruud van Nistelrooy merasa lebih menarik tawaran dari Erik ten Hag untuk bekerja sama di Manchester United. Dan menurut gua untuk Ruud van Nistelrooy menjadi bagian dari tim dari Ruben Amorim, menurut gua dari skenario tersebut ya, dari keadaan latar belakang segala macam, menurut gua kemungkinannya sangat kecil, sangat tipis, bahkan kayaknya memang tidak akan stay di Manchester United. Lalu kemungkinan lain, misalnya apakah Ruud van Nistelrooy akan menjadi pelatih akademi ya kan, karena dia terbiasa, atau bukan terbiasa, dia memiliki pengalaman katakanlah seperti itu untuk bekerja dengan tim muda di PSV Eindhoven misalnya. Itu bisa saja terjadi, tapi gue melihat juga sekali lagi nampaknya kemungkinan tidak besar. Kenapa? Karena Ruud van Nistelrooy ini
sudah lepas dari tim akademi, sudah lepas dari tim muda ya kan, bersama dengan Young VSV. Dia melatih PSV sebagai orang nomor satunya. Dia akan pindah ketika dia selesai dengan PSV ya, dia akan ke Burnley. Tapi karena ada tawaran dari Manchester United yang menurut gue ini spesial dalam tanda kutip, sehingga dia mau nih turun lagi menjadi asisten manajer. Apakah selanjutnya dia akan menjadi asisten manajer dari Ruben Amorim? Sekali lagi menurut gua kemungkinannya kecil, tipis. Namun yang menarik menurut gua yang bisa menjadikan juga ada peluang walaupun kecil adalah begini. Biasanya dari manajer Manchester United yang sudah ini selalu ada nama yang punya pengalaman di Manchester United. Kalau gua tarik dari David Moyes, ada Phil Neville. Ya, Phil Neville pada saat itu menjadi bagian squad sebenarnya dari Everton, harus pensiun lebih awal, kapten Everton pada saat itu karena dibawa menjadi salah satu staf kepelatihan David Moyes. Lalu Louis van Gaal, dia memiliki Ryan Giggs ya kan di staffnya pada saat itu. Dan setelah beralih ke Jose Mourinho akhirnya menunjuk Michael Carrick juga kan ya. Walaupun sebelumnya dia ada asisten Rui Faria, tapi setelah Rui Faria cabut, Michael Carrick. Jadi ada nama yang sekali lagi memiliki pengalaman di Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer, namanya sendiri erat dengan Manchester United. Dan Erik ten Hag. Ada Steve McLaren ya di tahun pertama, lalu memasuki tahun ketiga ada Ruud van Nistelrooy. Jadi ada selalu nama staff dari manajer Manchester United yang memiliki history background di Manchester United. Nah, kali ini apakah Ruben Amorim akan melakukannya? Kalau Ruben Amorim melakukannya, maka menurut gue salah satu kandidatnya adalah Ruud van Nistelrooy. Tapi ketika Ruben Amorim tidak melakukannya, ya secara otomatis menurut gue tidak akan berlanjut ya Ruud van Nistelrooy bersama dengan Manchester United. Dan kalau itu yang terjadi, maka ya Ruud van Nistelrooy akan selesai ketika Manchester United atau sebelum Manchester United ini tanding menghadapi Ipswich Town. Dan kalau melihat timingnya, ini nampaknya juga memang waktu yang untuk melakukan pergantian, termasuk juga pergantian pelatih, karena ini akan terjadi sebelum atau memasuki international break. Jadi Ruud van Nistelrooy ini masih akan menjadi head coach interim Manchester United ketika menghadapi Chelsea di tanggal 3 November. Tanggal 7 November menghadapi PAOK. Dan partai terakhirnya yaitu adalah ketika Manchester United menghadapi Leicester. Di Premier League ini unik ya, di partai pertamanya menghadapi Leicester juga di Carabao EFL Cup, dan kemungkinan partai terakhirnya juga akan menghadapi Leicester lagi. Jadi ya itulah informasi terbaru ya terkait dengan Ruben Amorim, dan dengan kesepakatan yang diraih ini dengan Manchester United dengan Sporting Lisbon, maka menurut gue tinggal menunggu waktu saja untuk diumumkan. Kabarnya Ruben Amorim sendiri akan memberikan update setelah pertandingan Sporting Lisbon di hari Jumat. Nah, setelahnya apakah ini juga akan disambut oleh komunikasi atau departemen komunikasi dari Manchester United untuk juga memberikan pernyataan resmi, ini menarik untuk dinantikan. Dan kalau sudah diresmikan, insya Allah juga akan gue update di channel ini. Kurang lebih seperti itu ya kabar terbaru. Jadi Ruben Amorim akan memulai di tanggal 24 November ketika menghadapi Ipswich, itu partai pertamanya, dan kemungkinan besar sekali Ruud van Nistelrooy akan selesai atau pertandingan terakhir ketika Manchester United tanggal 10 November berarti ya, menghadapi Leicester seperti yang gue informasikan tadi. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.